Senang bisa menyapa Anda kembali melalui kelas belajar bahasa Ibrani Alkitab. Saya Edward Hanok. Anda bersama saya di Yuteo Channel yang menghadirkan teologi di ruang digital Anda sekalian. Selamat belajar. Sebagai pendahuluan, sebagaimana biasa saya ingin mengajak Anda untuk menyimak Sakaria 14 ayat 13. Lazimnya saya selalu membuka pelajaran bahasa Ibrani dengan memperkenalkan satu teks kepada Anda dan juga mungkin satu kata atau frase atau lebih dari satu kata terkait dengan konteks pembahasan bahasa Ibrani. Kali ini yang kita akan soroti adalah satu kata, yaitu kata who di dalam teks Sakaria 14 ayat 13. Who di sini adalah kata ganti penunjuk. Memang sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan kata who sebagai kata ganti orang atau personal pronouns. Namun di sini kita membahasnya dalam kapasitas sebagai kata ganti penunjuk. Nah, sebagai informasi tambahan, kita perlu menggarisbawahi bahwa kata ganti penunjuk itu memiliki dua bentuk. Yang satu penunjuk jauh dan penunjuk dekat. Nah, baik penunjuk jauh maupun penunjuk dekat, kata ganti ini mengenal aspek jenis yang lazim hanya dihubungkan dengan jenis maskulin dan feminin, dan juga aspek jumlah tunggal dan jamak. Nah, pada kata ganti penunjuk tidak dikenal namanya unsur jumlah selain tunggal dan jamak, yaitu bentuk jumlah dual sebagaimana lazimnya kata benda. Jadi kata ganti penunjuk sama dengan kata ganti orang, personal pronouns, dan akhiran ganti orang. Memiliki dua aspek, dua unsur jenis, dan juga jumlah. Nah, berikut ini adalah bentuk atau dalam tabel ini akan kita lihat bentuk kata ganti penunjuk yang dimaksud. Di sini ada penunjuk dekat dan penunjuk jauh, lalu ada maskulin tunggal, maskulin jamak, feminin tunggal, feminin jamak, demikian seterusnya. Pertama, maskulin tunggal, C. Maskulin jamak, elle. Feminin tunggal, sot. Feminin jamak juga elle. Artinya ini. Jadi baik C, sot, maupun ele diartikan atau diterjemahkan dengan kata ini. Sekarang kita ke penunjuk jauh, itu. Maskulin tunggal, who. Feminin tunggal, he. Maskulin jamak, hema, hem. Feminin jamak, hen. Artinya, atau baik who, he maupun hena, hen, dan hema, hen, ini diartikan dengan kata atau direpresentasikan dengan kata itu. Dalam struktur kalimat perlu kita juga cermati, letak kata ganti penunjuk terlihat memiliki kesamaan dengan kata sifat. Jadi posisi kata ganti penunjuk ini mengikuti pola yang sama dengan kata sifat, yaitu atributif dan predikatif. Secara atributif, kata ganti penunjuk berada sesudah kata benda. Perhatikan kesetaraan, kesepadanan dalam hal jenis, jumlah. dan kehadiran awalan penentu sebagai bentuk kata benda definit.
Artinya, bila kata benda berada dalam bentuk definite, maka kata ganti penunjuk juga definite, menerima awalan penentu. Begitu juga jika kata bendanya indefinite, tidak memiliki awalan penentu, maka biasanya kata ganti penunjuk itu tidak juga tampak dalam bentuk memiliki awalan penentu. Secara predikatif, kata ganti penunjuk mendahului kata benda. Kesetaraan atau kesepadanan kata antara kata benda dan kata ganti penunjuk masih terlihat atau berlaku di sini. Dalam bentuk ini, keberadaan kata benda terlihat menerima awalan penentu, definite article, atau bahkan tidak memiliki awalan penentu. Jadi yang perlu dicermati adalah posisi atau letak dari kata ganti penunjuk tersebut. Predikatif biasanya dia mendahului kata benda. Atributif biasanya dia sesudah kata benda. Nah, sekarang kita lihat letak kata ganti penunjuk dalam tabel berikut ini. Saya membagi dua menjadi atributif dan juga predikatif. Kata ganti penunjuk, lalu kata benda, awalan penentu. Pada posisi atributif, kata benda dan awalan penentu mendahului, baru disusul oleh kata ganti penunjuk. Begitu juga di dalam predikatif, kata ganti penunjuk tanpa awalan penentu mendahului kata benda yang memiliki awalan penentu atau tanpa memiliki awalan penentu. Jadi di sini bayom hahu, hasanim haele, hamakom hase, haaretz hasot, ba'ir hahi, lalu predikatifnya se hayom, sot haaretz, hu hadavar, we ele toledot. Nah, ini adalah letak atau posisi dari kata ganti penunjuk. Sekarang kita perhatikan juga susunan berikutnya. Susunan kata ganti penunjuk dalam kombinasi dengan kata sifat, kata benda, kata sifat, dan juga kata ganti penunjuk. Nah, biasa kita akan menerima atau melihat dapat melihat bentuk teks di mana di dalam kalimat atau frase atau klausa ternyata ada penggabungan antara kata benda, kemudian kata sifat, dan juga kata ganti penunjuk. Nah, dalam ulangan 4 ayat 22 kita membaca di bagian akhir itu ada haaretz hatova hazot. Haaretz hatova hazot. Lagi ya, haaretz hatova hazot. Nah, pada bagian ini perhatikan baik-baik, kata ganti penunjuk berada di bagian akhir. Sedangkan bagian depan itu kata benda awalan penentu yaitu haaretz. Lalu kata sifat awalan penentu hatova. Dan terakhir adalah hazot. Nah, diterjemahkan negeri atau tanah yang baik. Karena haaretz hatova itu bentuk kata sifat atributif. Jadi diterjemahkan yang baik. Maka di sini ada juga tambahan awalan atau kata ganti penunjuk maksud saya, yaitu dengan kata ini, negeri atau tanah yang baik ini. Nah, perhatikan sekarang sebagai bentuk latihan kita coba terjemahkan kata ganti berikut ini, kata ganti penunjuk maksud saya, yang bergantung pada letak keberadaannya dalam struktur kalimat, klausa, atau frase, baik atributif maupun predikatif. Nah, pada contoh ini kalau kita lihat, kalau kita perhatikannya, di sini bentuk atributif, Kejadian 12 ayat 7 misalnya, haaretz hazot, negeri ini. Ya. Kemudian Kejadian 26 ayat 24, balailah hahu, pada malam itu. Kejadian 38 ayat 1, kemudian di sini ada ba'etz hahu, pada waktu itu. Nah, ini adalah bentuk atributif atau terlihat di sini dalam susunan atributif karena
kata ganti penunjuknya menyusul sesudah kata benda. Sedangkan untuk predikatif akan terlihat seperti ini. Kita lihat di sini. Pada contoh yang ada di sini ada bentuk predikatif, kata ganti penunjuk dahulu. Kemudian di sini dalam Ulangan 8 ayat 5 ada se hadavar. Inilah perkataan itu. Inilah perkataan. Ini adalah perkataan atau ini adalah firman, ya. Jadi tidak ada lagi penambahan kata itu di belakang. Misalnya inilah perkataan itu, nggak ada. Ini adalah atau sama dengan inilah perkataan atau inilah firman. Lalu Kejadian 5 ayat 1, se sever toledot. Inilah daftar keturunan atau bisa juga diterjemahkan ini adalah daftar keturunan. 1 Tawaris 1:29, ele toledotam. Inilah riwayat mereka atau bisa diterjemahkan ini adalah riwayat keturunan mereka. Jadi kira-kira dalam predikatif itu sebenarnya ada nuansa kopula di sana, ya, ada kata kerja semacam to be di situ, ya, diterjemahkan dengan ini adalah atau biasa kita dalam bahasa Indonesia disingkat menjadi inilah. Nah, sekarang kita lihat bentuk latihan ini, kita coba cermati bagian-bagian awal, lalu kita lihat sini ada Kejadian 6 ayat 4. Di sana ada kata bayamim hahem, bayamim hahem. Nah, di sini coba diterjemahkan bayamim hahem. Hahem ini sesudah kata yamim, ya. Jadi posisinya atributif. Terserah mau diterjemahkan apa, tetapi ingat atributif. Nah, kemudian di sini ada 1 Samuel 12 ayat 16, 1 Samuel 12 ayat 16. Itu ada kata hadavar hagadol haze. Hadavar hagadol haze. Di sini hadavar hagadol haze. Ini juga bentuk atributif, ya. Kata ganti penunjuk tapi dalam letaknya itu dalam kaidah atributif. Lalu di dalam Yeremia 22 ayat 8 di sana ada dua bentuk, yaitu ha'ir hazot dan la'ir hagedola hazot. Ha'ir hazot, apa artinya? Kemudian la'ir hagedola hazot, itu juga artinya apa? Nah, tolong diterjemahkan ini sebagai latihan untuk menambah wawasan Anda. Sebagai penutup, saya melampirkan beberapa kosakata baru. Silakan dihafalkan sejumlah kata Ibrani berikut ini untuk menambahkan wawasan Anda, mulai dari masa sampai kepada Yasaf atau Yam. Dari Yasef, kemudian di bawah sampai Yasaf, dari masa sampai ke Yam. Jadi silakan dihafal kosakata ini, harus dihafal, kalau tidak nanti perbendaharaan kata Anda sedikit sekali. Dan itu sangat penting kosakata ini untuk menunjang pelajaran tafsir atau bagaimana Anda membuat eksegesis ke depan. Jadi demikian pembahasan kali ini terkait kata ganti penunjuk. Lehitraot, shalom.